Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua hari ini. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali berita utama kami di hari ini. Berikut cuplikan. Pembukaan blokade puskesmas di Merauke berakhir ricuh. Perkosa mahasiswi seorang satpam di Merauke diringkus polisi di perbatasan Papua New Guinea. Jelang Natal, warga Puncak keluhkan mahalnya tiket pesawat. Empat kabupaten di Provinsi Papua Selatan hingga saat ini masih kekurangan tenaga kesehatan di sejumlah puskesmas, seperti tenaga perawat, bidan, dan gizi. Kekurangan tenaga medis ini terjadi di daerah terluar sehingga pelayanan kesehatan terhadap warga tidak maksimal. Untuk itu, Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan merekrut 37 tenaga medis untuk menutupi kekurangan. Mereka berstatus tenaga kontrak yang akan ditempatkan di 85 puskesmas di 4 kabupaten di Provinsi Papua Selatan. Jadi program H-Anim H-Sehat adalah program penugasan khusus bagi tenaga kesehatan di wilayah Provinsi Papua Selatan yang meliputi Kabupaten Mapi, Asmat, Bovendigul, dan Kabupaten Merauke yang akan ditempatkan di puskesmas-puskesmas yang memang membutuhkan tenaga-tenaga yang masih kurang berdasarkan data yang kami terima dari Sistem Informasi Manajemen Kesehatan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan yang sistem tersebut diinput sendiri oleh kabupaten masing-masing sehingga kami dapat tahu kabupaten mana dan puskesmas mana yang mengalami kekurangan tenaga. Dan di tahun ini, yaitu 2023, tenaga kesehatan dari berbagai jenis profesi, ada perawat, bidan, analis, dan lain-lain yang memang dibutuhkan. 18 orang di Kabupaten Merauke, kemudian 5 orang di Kabupaten Bovendigul, dan di Kabupaten Asmat sebanyak 11 orang, serta terakhir adalah di Kabupaten Mapi sebanyak 3 orang. Ke-37 tenaga medis tersebut dilepas Gubernur Papua Selatan, Apollo Savanpo. Ia berpesan kepada tenaga medis memberikan pelayanan terbaik, ramah dan sopan. Ada satu hal yang perlu mendapat perhatian kita, yaitu adalah hospitality. Hospitality adalah keramah tamahan dari petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada penderita, kepada pasien. Jadi walaupun kita punya sarana-prasarana yang bagus, yang lengkap, kita punya equipment, peralatan kesehatan atau alkes yang memadai, kita punya sumber daya manusia kesehatan yang mumpuni, tapi kalau hospitality-nya kurang, keramah tamahan dalam memberikan pelayanannya kurang, maka itu akan memperlambat proses pemulihan, proses penyembuhan. Oleh karena itu, kami berpesan kepada rekan-rekan yang nanti akan bertugas memberikan pelayanan berhadapan langsung dengan masyarakat agar menggunakan ketiga unsur tadi dengan hospitality. Ke-37 tenaga medis ini akan bekerja sesuai kontrak selama setahun dan selama waktu 3 bulan kinerja mereka akan dievaluasi. Dengan tambahan tenaga medis ini, diharapkan pelayanan kesehatan di Provinsi Papua Selatan, khususnya di kawasan terluar, lebih terjamin. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo melihat langsung kegiatan bakti sosial kesehatan yang berlangsung di lapangan apel Mako Lantamal 10 Jayapura. Panglima TNI dan Kapolri juga melepas rombongan Babinsa, Babin Potmar, dan Babin Kamtipmas untuk menyalurkan 2.500 paket sembako kepada warga setempat di kota Jayapura, Papua.
Ada ratusan warga yang datang memeriksakan diri dalam bakti sosial kesehatan, seperti pemeriksaan gigi, mata, dan umum. Selain dalam rangka deklarasi damai, baksos ini juga bertujuan mendekatkan TNI Polri kepada masyarakat setempat. Hari ini bakti kesehatan meliputi pelayanan kesehatan umum, kemudian dokter gigi, kemudian ditunjang dengan pemeriksaan laboratorium. Di samping itu juga kami melakukan pemeriksaan bagi mereka masyarakat yang ingin bergabung sebagai anggota TNI dan Polri. Nah, untuk pasien-pasien juga kami layani oleh 5 dokter spesialis. Jadi di sini ada dokter bedah, kemudian ada poliklinik jantung, penyakit dalam, THT, dan mata. Untuk mata sendiri, kami menyediakan kurang lebih 200 kacamata untuk kacamata baca. Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo berkesempatan memberikan secara simbolis bingkisan berupa 9 bahan pokok kepada prajurit TNI Polri dan masyarakat di Kota Jayapura. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan wanyambe.